Acara pelantikan dan serah terima jabatan Dekan, Kaprodi dan Sekprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wakil Dekan Fakultas Teknik, Kaprodi PPG dan Sekretaris Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Kepala dan Sekretaris Biro Bantuan Hukum Pendidikan Kemahiran Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Kampus Unika Santo Tomas Medan. Pelantikan ini diadakan secara sederhana tepat pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023, bertempat di Kampus Unika Santo Tomas Medan Aula Makna lantai 3 Perpustakaan Unika Santo Tomas, Jalan Setiabudi, Tanjung Sari Medan Selayang. Pelantikan dilakukan oleh Rektor Unika Santo Tomas, Profesor Dr. Maidin Gultom, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelumnya Kabiro Unika Santo Tomas Oslan Juliana Simbolon, Sarjana Komputer terlebih dahulu membacakan surat keputusan tentang pemberhentian dan pelantikan Dekan, Kaprodi dan Sekprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wakil Dekan Fakultas Teknik, Kaprodi PPG dan Sekretaris Prodi PGSD Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan, dan Kepala dan Sekretaris Biro Bantuan Hukum Pendidikan Kemahiran Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Kampus Unika Santo Tomas Medan, yang baru. Memperhatikan satu surat usulan PHK tanggal 18 Dalam sambutannya Rektor Unika Santo Tomas mengatakan, kita semua menyadari bahwa tugas-tugas kepemimpinan di tingkat fakultas, program studi dan lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang berkualitas serta berperan dalam pembentukan karakter dan kemampuan para mahasiswa. Oleh karena itu, pelantikan ini bukanlah hanya sebuah kegiatan formalitas semata, tetapi juga momen yang syarat akan tanggung jawab dan harapan. Saya percaya bahwa para pimpinan yang baru dilantik telah memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melanjutkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Teknik. Dalam sambutannya Anton Tampubolon selaku Ketua Yayasan Santo Tomas menyampaikan estafet kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk lembaga perguruan tinggi adalah meneruskan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang telah diamanatkan oleh para pendahulu. Tujuan pelantikan pada hari ini ada dua hal penting. Yang pertama implementasi teori manajemen SDM dan yang kedua perkuatan faktor utama dalam penyelenggaraan visi dan misi organisasi di Unika Santo Tomas Medan. Dikatakannya juga bahwa kondisi Unika Santo Tomas pada saat ini sangat baik dengan dilakukan berbagai kerjasama antar lembaga seperti yang dilakukan penanda tanganan kerjasama MOU dan MOA dengan Pemkab Nias Barat dan BRIN. Diharapkannya bahwa Unika Santo Tomas nantinya menjadi universitas yang terkemuka dan berkibar di Indonesia. Yang berikutnya, kalau kita lihat kondisi Unika Santo Tomas saat ini, saya mengatakan membuat kesimpulan baik. Ya, saya mengikuti persis. 3 tahun saya berada di sudut-sudut Unika ini. Rasanya hampir semua saya bertutur sapa dengan orang-orang di sini, ya. Sebagai yang mewakili dari kata sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Cornel Munte mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Unika Santo Tomas dan kepada Rektor Unika Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, MHAM, karena telah mepantik dan memberi kepercayaan kepada kami yang dilantik pada hari ini. Diharapkannya semoga ke depan kami tetap selalu diberi dukungan agar kami tetap berkomitmen menjaga dan menjalankan amanat yang telah diberikan kepada kami sesuai dengan visi dan misi Unika Santo Tomas ke depan. Dan para pegawai teknik yang juga hadir bersama-sama di tempat ini pada pagi hari menjelang siang ini. Pertama-tama kita pantas bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat karunia yang dilimpahkan kepada kita pada pagi hari menjelang siang ini. Ya, saya Cornel Munte, SMSI,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang baru untuk periode 2023-2027. Makanya menjadi program saya ke depan yaitu mewujudkan dibukanya program Magister Manajemen yang akan ditempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga untuk menyesuaikan, memperbaiki kurikulum yang selama ini masih belum mengadopsi kurikulum Kampus Merdeka. Harapannya bahwa tahun ajaran ini kurikulum Kampus Merdeka telah dilaksanakan, dan juga termasuk rencana untuk membuka inkubator dalam hal yaitu untuk pengembangan dan aplikasi dari untuk UMKM, dan mengoptimalkan para dosen sehingga para dosen bisa bukan hanya berteori, sehingga mereka bisa bagaimana praktek di lapangan dalam pengembangan usaha kecil menengah terutama di Kota Medan. Terutama itu yang untuk jangka panjang. Yang kedua, yang telah adanya Renstra Unika Santo Thomas terutama di Fakultas Ekonomi itu kami harapkan bisa dijalankan, bisa optimal, bisa dicapai untuk masa periode yang saya jalani 2023-2027. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, Eksen. Pada hari ini telah dilakukan pelantikan beberapa fungsionaris yang ada di Fakultas Hukum, seperti pelantikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pelantikan Kaprodi dan Sekretaris dari jurusan Akuntansi dan jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas. Di samping itu juga sudah dilakukan pelantikan terhadap Kepala dan Sekretaris BBH dan Pendidikan Kemahiran Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, dan kemudian juga dilakukan pelantikan Wakil Dekan Fakultas Teknik, ya. Kemudian di samping itu juga dilakukan pelantikan terhadap Ketua PBG, ya, Pendidikan Profesi Guru, ya, di FKIP Unika Santo Thomas, dan juga pelantikan Sekretaris Prodi PGSD pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP di Universitas Katolik Santo Thomas. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya sebagai rektor mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama yang telah mengakhiri masa jabatannya. Mudah-mudahan apa yang telah dicanangkan, apa yang telah dilakukan selama menjabat itu bisa diteruskan dan bisa dikembangkan oleh pejabat-pejabat baru. Dan kepada pejabat-pejabat baru, saya mengharapkan supaya mereka tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai dekan, sebagai kaprodi, sekretaris prodi, wakil dekan, dan juga sebagai ketua BBH dan juga sebagai sekretaris BBH dan Pendidikan Kemahiran Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas. Harapan saya mudah-mudahan dengan dilantiknya ada perubahan-perubahan yang dilaksanakan di instansi atau di fakultas atau di lembaga yang dipimpinnya. Apalagi pada zaman sekarang itu bahwa pada masa globalisasi ini bahwa penting kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita itu jangan sampai ketinggalan, ya, jangan seperti berpikir seperti katak di bawah tempurung. Jadi kita harus ingat beberapa hal sebagai pejabat. Yang pertama adalah harus konsisten, harus kredibel. Sebagai pemimpin itu harus kredibel dan konsisten, baik mengenai waktu, mengenai kinerja dan sebagainya. Kemudian juga penampilan harus diperhatikan, ya, supaya ada pembedaan antara pejabat dengan yang tidak pejabat, atau dengan dosen atau dengan teknik. Jadi dalam setiap perilaku tindakan, dalam semua tindakan itu harus memperhatikan penampilannya, ya, termasuk juga di dalam melakukan komunikasi, melakukan silaturahmi dengan berbagai pihak yang bisa membangun lembaga ini, Universitas Katolik Santo Thomas. Yang ketiga yang perlu dimiliki oleh para pemimpin itu adalah perlu diperluas jaringan networking, supaya apa yang menjadi program-program yang telah dicanangkan baik sebagai dekan, wakil dekan, kaprodi, sekretaris prodi, ketua atau kepala BBH dan PKNH di Fakultas Hukum itu bisa terlaksana. Jadi program itu tidak lepas dari
stakeholders tidak lepas dari alumni dan tidak lepas dari pemerintah. Dan dalam perkembangannya sudah ada perkembangan aturan-aturan mengenai lembaga-lembaga pendidikan tinggi itu supaya tetap dicermati dan tetap diikuti supaya kita bisa eksis dan bisa melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan juga sebagai lembaga pengabdian gitu ya. Jadi Tridharma perguruan tinggi di dalam pelaksanaannya itu ada perkembangan pengaturan. Jadi kita tidak boleh lengah, jadi kita harus selalu mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan yang telah diundangkan atau telah diberlakukan, terutama berkaitan dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih juga kepada para pihak yang membantu sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih banyak. Untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.